Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada seorang uskup yang masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Pertanyaannya, kenapa kok bisa masuk ke Mekah Al-Mukarramah? Bukannya kota suci Mekah Al-Mukarramah diperuntukkan bagi umat muslim saja dan kemudian non-muslim tidak diperbolehkan masuk ke sana? Pertanyaan ini tentu butuh sebuah jawaban. Apakah memang hanya berziarah saja, atau yang kedua menjadi mata-mata, atau yang ketiga beliau masuk ke dalam agama Islam? Ini sangat luar biasa ya ikhwah. Dan uskup ini bernama Cleopas Dahlan. Beliau selama 21 tahun mengabdi di gereja. Bahkan beliau ini pakar terhadap Bible-nya sendiri. Bahkan dipelajari Bible dengan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Yunani, Ibrani, dan Aram. Jadi kalau misalkan beliau ditanya terkait dari permasalahan dalam Bible-nya itu, maka beliau sanggup menjawabnya dengan 3 bahasa. Yang pertama Ibrani, Aram, dan Yunani. Ini begitu sangat luar biasa. Bahkan pelayanannya itu selama 21 tahun. Ternyata ikhwafillah, kenapa beliau masuk ke Mekah Al-Mukarramah di tahun 2018, beliau resmi memeluk agama Islam ya ikhwah. Ini sangat luar biasa dan viral di media sosial, terkhusus di media YouTube. Baik, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana foto-foto beliau ketika dulu saat melayani di gereja selama 21 tahun itu. Kemudian di sini ada fotonya. Ini sangat jelas dan kentara bagaimana sebelum dan sesudah orang ini dulunya Kristen Ortodok, kemudian masuk ke dalam Islam ya ikhwah. Dan kita melihat foto tatkala beliau melantunkan 2 kalimat syahadat. Di sebelah kirinya ada foto beliau masih tegap gitu ya, dan masih gemuk sebelum masuk di usianya sekarang, karena beliau ketika masuk ke dalam Islam itu di umur 64 tahun ya ikhwah. Nah, di sini beliau sudah memeluk agama Islam. Baik ikhwah, ada pelajaran yang begitu sangat penting dan sangat menarik tatkala beliau masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah dan memberikan pesan kepada para mu'alaf yang tentunya baru masuk ke dalam agama Islam. Kita akan simak bagaimana pernyataan beliau. Sangat luar biasa ikhwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa ating mga bagong Muslim, mga kapatid, mga bagong kapatid natin sa Islam, ang may papayo ko lang namang islakasan ang ating din, ating iman. Dapat lalakasan natin ang ating iman, ating pananampalataya para tayo ay mas handa. Ihanda natin ang ating sarili, no? Maipalaganap natin ang Islam, ang Sirat al-Mustaqim, mula pa sa mga propeta hanggang sa atin ngayon. Alang-alang sa akhirah. Paano po yung mga kapatid natin na bagong Muslim na nagkaroon ng problema sa kanilang pamilya? Idua natin yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng bagay ay may kalutasan sa pamamagitan ng taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan jazaa, bro. Amin. Baik, sangat luar biasa, subhanallah. Beliau memberikan pesan agar teman-teman mu'alaf tetap teguh dan konsisten dalam Islamnya. Beliau sangat yakin selama ini ketika beliau dulunya beragama di luar Islam, sehingga beliau sekarang masuk Islam, begitu luar biasa keyakinan yang sangat besar sehingga merasakan kebenaran di dalam Islam itu sendiri. Baik ya ikhwah, usut punya usut, beliau masuk ke dalam Islam dan Allah berikan hidayah kepada beliau. Ternyata di sini dikutip dari hidayatullah.com ya. Mengapa bisa begitu beliau masuk ke dalam agama Islam? Kisahnya dimulai ketika ia menjadi seorang pendeta di gereja Ortodok. Suatu hari ia membaca tentang Islam dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Dia sangat menyukai monoteisme murni dalam Islam, karena doktrin Trinitas sangat sulit dalam agama Kristen dan sulit dipahami oleh siapapun. Jadi dia terus membaca tentang Islam dan dia menemukan bahwa sulit untuk memikirkan agama lain. Sekali lagi, ia mulai mempelajari Alkitab dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Aram. Namun ia terkejut ketika menemukan banyak sekali kesalahan dan kontradiksi dalam Alkitab. Semakin dalam ia membaca, semakin banyak kontradiksi yang tampak baginya. Dia memulai studi perbandingan terhadap berbagai terjemahan Alkitab untuk mengetahui bahwa kontradiksi-kontradiksi tersebut semakin meningkat.
Meyakini Al-Quran adalah firman Tuhan. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa dalam hatinya bahwa Al-Quran mengandung seluruh kebenaran dan jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Hal yang paling beliau sukai dari Al-Quran selain menegaskan ketauhidan Allah Ta'ala adalah bahwa Al-Quran terpelihara dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan untuk menurunkannya. Adapun kitab-kitab suci Kristen tidak terpelihara dalam bahasa aslinya dan semuanya mengandung kesalahan dan kontradiksi. Meski jadi uskup, hatinya kosong. Namun, ia merasakan kesulitan meninggalkan agama Kristen untuk memeluk Islam, dan ia terus belajar dan melayani di gereja sehingga menjadi uskup yang merupakan tingkat tertinggi dari imamat di gereja. Namun, ia merasakan kekosongan di dalam hatinya yang hanya dapat diisi oleh Al-Quran, sehingga ia meninggalkan agama Kristen dan memeluk Islam, dan ia berkata, "Saya menjadi seorang uskup, Tuhan yang Maha Kuasa memberi saya kekuatan untuk mengatakan kepada mereka bahwa saya mengundurkan diri dari gereja, maka saya tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, meskipun itu membuat saya kehilangan posisi tinggi saya di gereja dan kehilangan semua gelar yang telah saya dapatkan dalam hidup saya." Subhanallah, tabarakallah. Begitu sangat luar biasa ketika hidayah Allah menyapa hatinya, dan beliau tidak menyombongkan diri. Beliau menundukkan hatinya, memeluk ke dalam agama Islam, dan Masya Allah, beliau teguh di dalam iman dan Islam, sampai-sampai beliau memberikan pesan kepada para mu'alaf agar tetap teguh di dalam iman dan Islam, karena itu adalah jalan kebenaran dan itu adalah jalan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya ikhwah, kita doakan semoga beliau dan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan kekuatan iman Islam kita ada di dalam diri dan jiwa kita, sehingga wafat kita mati membawa iman dan Islam, wafat di dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ikhwan, ternyata kenapa beliau masuk Mekah Al-Mukarramah? Beliau sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi ikhwafillah yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, silakan ikhwafillah bisa menghubungi atau mengirimkan sebagian hartanya ke rekening yang insya Allah kami tampilkan. Untuk mendapatkan surganya Allah, salah satu caranya yaitu dengan membangun rumah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, kama fasil qatat, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga kelak. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan rumah di surga? Oleh karena itu, mari di sini kita mengajak kaum muslimin untuk mendonasikan hartanya untuk membangun masjid yang kita idam-idamkan ini. Karena harta yang kita sumbangkan, harta yang kita donasikan itu merupakan harta kita yang hakiki, yang tidak akan pernah punah dan pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita mati. Alhamdulillah, sebelumnya jazakallah khairan katsira, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semuanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.